Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Sebentar, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Ikabod, kemuliaan itu telah beranjak. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri di dalam banyak kesempatan menunjukkan pembelaan dan keberpihakan Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel melihat dari pelajaran masa-masa lalu di mana tabut Allah bergerak dan mendatangkan pembelaan serta keberpihakan Tuhan bagi bangsa Israel. Laut terbelah ketika kaki para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu menginjak tepi laut tersebut. Maka laut pun tunduk dan terbelah dua. Setiap kali bangsa Israel berjalan, selalu tabut perjanjian itu diusung dan berjalan di depan bangsa itu. Pengalaman-pengalaman itu telah membekas di hati dan ingatan bangsa Israel. Sehingga waktu itu, ketika mereka kalah berperang, mereka berpikir, tentulah itu karena tabut Allah tidak bersama dengan mereka. Sehingga gugurlah kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Lalu dengan berani Israel berteriak-teriak sampai menakutkan musuh-musuhnya. 1 Samuel pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7 menuliskan, "Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, 'Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?' Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu." Kemudian sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. 1 Samuel pasal 4 ayat 10-11 mencatat, "Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas." Kalau tadinya tanpa tabut Allah telah gugur kira-kira 4.000 orang Israel, sekarang dengan membawa tabut Allah, gugurlah 30.000 orang, dan kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, juga mati terbunuh, serta tabut itu pun dirampas. Dapatkah saudara memahami perkara ini? Dulu tanpa berdoa, kita rugi 4.000. Sekarang setelah berdoa, kita justru rugi 30.000. Jadi buat apa berdoa? Dulu sebelum melayani, kita tidak punya uang untuk jalan-jalan. Sekarang setelah melayani, untuk makan pun kesulitan. Di manakah keadilan Tuhan? Kemudian istri Pinehas, menantu dari Imam Eli, melahirkan anak laki-laki, dan dia menamai anak tersebut Ikabod. 1 Samuel pasal 4 ayat 21 berkata, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Sebenarnya arti kata Ikabod adalah the glory is departed from Israel. Jadi bukan telah lenyap kemuliaan dari Israel,
Ingatkah saudara kapan terakhir kali sebelum peristiwa itu dikatakan kemuliaan Allah pergi atau gugur? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan. Manusia tidak lagi menghormati Dia sebagai raja yang memerintah atasnya. Perkataan dan peringatannya diabaikan, seakan-akan tidak ada maknanya sama sekali. Saat itulah kemuliaan Allah menyingkir karena manusia sendiri yang memilih untuk tidak menghormati Dia sebagai rajanya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu menghormati-Mu sebagai Raja yang memerintah atas hidupku dan menghormati perkataan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.